Kenapa pihak yang menuduh terlihat menghindari jalur pembuktian teknis yang benar? Karena kalau memang yakin palsu, mestinya yang dibawa ke depan adalah alat bukti ilmiah yang presisi, bukan panggung tokoh-tokoh yang sebagian besar memang sudah lama dikenal berada di barisan anti Jokowi. Kalau memang ingin membuktikan ijazah palsu, kenapa yang dibawa bukanlah ahli forensik dokumen? Kenapa malah ahli bedah saraf, budayawan, dan juga tokoh politik? Tentu publik jadi bertanya, ini pembuktian ilmiah atau sekedar panggung kebencian kepada Jokowi? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Indonesia ini memang nikmat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lucu sekaligus ironis. Kasus tuduhan ijazah palsu yang seharusnya dibuktikan dengan ilmiah melalui forensik dokumen justru berubah menjadi panggung opini politik berkepanjangan. Publik tentu bertanya-tanya, kalau benar ingin membuktikan ijazah itu palsu, mana ahli forensik dokumen sesungguhnya, dan mana eksaminer tinta, dan juga mana ahli kertas dan ahli watermark, juga mana pemeriksa emboss, dan mana handwriting forensik eksaminer, dan juga mana laboratorium forensik independennya untuk menguji dokumen itu asli. Yang muncul justru daftar ahli yang banyak berasal dari disiplin ilmu yang sama sekali tidak ada berkaitan langsung dengan autentikasi dokumen. Justru yang datang adalah ahli geodesi, ahli bedah saraf, ada budayawan, ada ahli komunikasi, ada mantan pejabat, dan juga ada tokoh politik. Bahkan ada yang mengaku pakar AI, namun lebih dikenal sebagai aktor politik oposisi. Maka publik tentu wajar bertanya, ini sedang sidang pembuktian ilmiah atau forum konsolidasi politik yang membenci Jokowi? Atau karena semakin diperhatikan, pola yang muncul bukanlah pola pembuktian hukum, melainkan pola keberpihakan politik yang sudah lama terlihat di ruang publik. Beberapa di antaranya memang sangat dikenal aktif sekali mengkritik bahkan menyerang Jokowi. Dan itu bertahun-tahun, dan juga ada yang berkali-kali membangun opini kontroversial. Ada yang sering tampil dalam narasi delegitimasi pemerintah. Ada pula yang memang sejak awal ada di lingkaran oposisi pemerintah. Jadi masyarakat tentu bisa menilai sendiri apakah mereka murni hadir sebagai ahli independen atau sebagai kelompok yang sejak awal sudah memiliki posisi politik tertentu terhadap Jokowi. Karena dalam ilmu pengetahuan, gelar profesor bukanlah tiket otomatis yang mengetahui segalanya. Seorang profesor bedah saraf tidak otomatis menjadi ahli forensik dokumen. Juga ahli komunikasi tidak otomatis kompeten memverifikasi keaslian ijazah. Budayawan pun bukanlah eksaminer laboratorium
dokumen negara. Ini seperti membawa ahli tata boga untuk memeriksa pesawat, apalagi pesawat tempur. Hebat di bidangnya, tetapi bukan ranah keilmuannya. Dan disitulah letak absurditasnya. Padahal kasus yang seharusnya sederhana, uji secara laboratoris, selesai. Namun yang terjadi adalah debat opini yang tidak pernah usai, tidak berujung. Cocok logi digital, potongan media sosial, dan parade narasi politik. Padahal dalam pembuktian hukum modern yang berbicara adalah hasil uji forensik, bukan keramaian opini. Semakin ramai orang berbicara di luar bidangnya, justru semakin publik banyak bertanya, kenapa pihak yang menuduh terlihat menghindari jalur pembuktian teknis yang benar. Karena kalau memang yakin palsu, mestinya yang dibawa ke depan adalah alat bukti ilmiah yang presisi, bukan panggung tokoh-tokoh yang sebagian besar memang sudah lama dikenal berada di barisan anti Jokowi. Sebelum saya akhiri, kenapa ya mataku ngantuk sekali? Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila menuduh tanpa pembuktian, maka fitnah menjadi santapan harian. Bila ahli yang datang bukan pada bidangnya, publik pun tahu arah maunya. Kertas diuji dengan ilmu pasti, bukan dengan gaduh dan ambisi. Jika kebenaran memang di tangan, tidaklah perlu panggung berkepanjangan. Sebab akhirnya waktu bicara. Mana ilmiah, mana sandiwara. Saya Beni Budaya. Ngantuk sekali saya.